into my heart, Lord Jesus. Shalom. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, akan kami sampaikan warta jemaat. Pertama, panduan protokol kesehatan di gereja. A. Yang boleh hadir dan ikut ibadah di gereja adalah 1. Jemaat dengan kondisi sehat atau fit, ditandai dengan suhu tubuh di bawah 37,5 derajat. 2. Berusia 15 tahun sampai dengan 55 tahun. B. Yang untuk sementara belum diperbolehkan hadir dan ikut ibadah di gereja adalah 1. Jemaat yang sedang flu dan batuk serta suhu tubuh di atas 37,5 derajat. 2. Memiliki gangguan kesehatan lainnya seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi, gangguan imunitas. 3. Jemaat lansia, usia di atas 55 tahun dan anak usia di bawah 15 tahun. Namun tetap beribadah di rumah dengan panduan ibadah melalui YouTube yang disiapkan oleh majelis. C. Kewajiban bagi jemaat yang hadir mengikuti ibadah di gereja. 1. Wajib menggunakan masker. 2. Jika memiliki masker wajah atau face shield dan sarung tangan, dapat dibawa untuk digunakan sendiri. 3. Akan diukur suhu tubuh oleh petugas. 4. Mencuci tangan pada tempat yang telah disediakan. 5. Menyampaikan data diri kepada majelis bertugas untuk didata. 6. Tetap menggunakan masker sebelum, selama, dan selesai ibadah, termasuk saat menyanyi. 7. Tidak bersalaman atau berpelukan ketika bertemu jemaat lainnya pada saat masuk gereja, sebelum ibadah, maupun pada saat keluar dari gereja setelah ibadah. 8. Menempati tempat duduk dengan mematuhi tanda yang telah diberikan di tempat duduk serta bersedia diatur oleh majelis sesuai protokol kesehatan. 9. Tidak berkerumun dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter baik sebelum maupun sesudah ibadah. 10. Memasukkan persembahan dalam amplop dan itu sudah disiapkan langsung dari rumah masing-masing. 11. Membawa peralatan ibadah dan alat makan minum sendiri. 12. Setelah ibadah, dimohon untuk langsung kembali ke rumah masing-masing. 13. Sebelum, selama, dan sesudah ibadah, masuk keluar jemaat hanya melalui satu pintu. D. Untuk menghindar kontak fisik lainnya, maka warta jemaat diberikan melalui WA Group dan diharapkan ketika berada di gereja tidak menyentuh benda apapun seperti gagang pintu dan lain-lain. Yang kedua, pendeta dan majelis serta seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran, dan selamat berbahagia kepada Bapak, Ibu yang berulang tahun pernikahan dari tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus
Yang kedua, anak Rifalian Pariama, tanggal 29 Juli, sektor 1, keluarga Ishak Pariama. Ulang tahun pernikahan 1, keluarga Gatot Prasetyo, tanggal 30 Juli, sektor 2. Bagi warga jemaat yang berkerinduan untuk terus mendukung kegiatan pelayanan gereja dan juga bagi warga jemaat yang telah menyiapkan persembahan syukur setelah pelaksanaan ibadah ini, khusus yang beribadah di rumah, dapat menyalurkan melalui rekening gereja atas nama GKP Orang Batam Sejaya BRI Semblak dengan nomor rekening 081101 04532853 atau menyerahkan tunai kepada bendahara jemaat secara langsung melalui koordinator sektor masing-masing. Pendeta dan majelis yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat, baik yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Atas perhatian seluruh warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu ini adalah ibadah minggu biasa yang ke-12 yang sekaligus akan kita laksanakan perjamuan kudus pertengahan tahun. Kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Hendrik Wedi Kumawa MPDK dengan tema khotbah Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Marilah kita beribadah untuk memuliakan Dia yang senantiasa menaungi kita umatnya dan memberikan damai sejahtera. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi hidup beriman kita. Mari saya undang untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian dari PKJ 13 ayat 1 dan 3. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan penuh keyakinan yang sungguh, kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Nats pembimbing kita di dalam ibadah minggu pagi ini terambil dari Injil Matius pasal 13 ayatnya yang ke-35 yang menyatakan demikian, supaya benarlah firman yang disampaikan oleh para nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau
Jemaat silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami naikkan syukur dan terima kasih atas kasih dan pertolongan Tuhan sepanjang kehidupan kami, sehingga di saat ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk menikmati kehidupan dan juga beribadah kepada-Mu. Dan di dalam ibadah yang kami laksanakan di saat ini, kami mohon senantiasa Tuhan urapikan dengan kuasa-Mu yang kudus, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, dengar dan beritakan senantiasa tertanam di dalam hati dan pikiran kami, untuk kami dimampukan melakukannya dalam kehidupan kami setiap saat. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah permohonan kami. Kami naikkan hati di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada Minggu hari yang kudus di saat ini diambil dari Roma 8 ayat 26 sampai dengan 39. Roma 8 ayat 26 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah pun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau
Sebab aku yakin bahwa baik makhluk maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dan memeliharanya dalam sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Apa kabar jemaat sekalian? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Kita semua yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal atau dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sebagaimana lirik lagu Semua Baik, tapi tidak kita nyanyikan saja. Allah turut bekerja dalam sepanjang sejarah atau masa bagi kehidupan manusia. Salah satu hal penting dari sejarah itu sendiri adalah tentang kedaulatan Tuhan atau kemahakuasaan Tuhan. Allah adalah Tuhan sejarah. Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menentukan jalannya waktu, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Kalau di dalam kitab Kejadian, Allah adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah lah yang memilih leluhur Israel dan menjadikan umat pilihan Allah. Dan Allah lah yang berdaulat dalam pilihan dan juga kasih. Artinya Allah yang punya kuasa atas sepanjang sejarah dan seluruh kehidupan manusia. Manusia tidak dapat menentukan pilihannya sendiri, karena memang Allah juga yang menghimpun orang percaya melalui kuasa kudus dan mempersatukan mereka ke dalam gereja, eklesia, berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja itu sendiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, sejarah pengalaman iman orang percaya atau yang disebut gereja berlangsung dalam dinamika sejarah yang syarat dengan pergumulan. Umat Kristen di Roma misalnya bukan hanya tidak disenangi oleh sesama warga mereka, bahkan mereka pun dihambat oleh pemerintah. Namun Paulus mengingatkan dan menguatkan mereka bahwa kuasa Allah yang membantu mereka sebagai orang percaya di dalam kelemahan mereka. Bahkan Roh
Bukan karena gereja itu terdiri dari orang-orang yang hebat. Bukan seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Melainkan karena Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa memilih dan menyertai mereka di dalam sejarah kehidupan demi misinya. Misinya apa, Bapak Ibu sekalian? Misinya adalah menghadirkan pemerintahan Allah atau kerajaan Allah di bumi dan di surga. Allah mendambakan agar kehidupan manusia itu berlangsung sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Kita bisa bandingkan itu di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dari bacaan kita saat ini. Dan semula Tuhan sudah menetapkan hidup kita di dalam tangan-Nya. Awal dunia dijadikan dan Tuhan punya rencana dalam hidup kita, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Sebab apa yang Tuhan buat bagi manusia, semuanya diciptakan sungguh amat baik. Mengapa dikatakan sungguh amat baik, Bapak Ibu saudara sekalian? Sebab ada relasi, ada hubungan antara manusia dengan Allah yang harmonis, yang begitu indah, dan juga relasi manusia dengan manusia, dan juga alam ciptaan. Namun apa yang terjadi, relasi yang harmonis itu menjadi rusak, menjadi hancur akibat dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Dosa adalah pemberontakan manusia kepada Allah. Manusia tidak lagi tunduk kepada kedaulatan Allah, tetapi manusia berdaulat atau berkuasa atas diri mereka sendiri sebagai Tuhan sejarah. Akibatnya, sejarah manusia menjadi sejarah yang diliputi oleh darah dan air mata. Jemaat yang diberkati Tuhan, gereja sebagai persekutuan yang dibangun oleh Roh Kudus ditantang untuk melihat dan menjadikan misi harmonisasi sebagai bagian dari keutamaan. Relasi yang harmonis tercipta ketika gereja dan dunia tunduk pada pemerintahan Allah atau kerajaan Allah. Hidup dalam cinta kasih, hidup dalam keadilan, kebenaran, perdamaian, dan juga keutuhan ciptaan Tuhan. Gereja harus menyadari kedaulatan Tuhan dan misi menghadirkan tanda-tanda pemerintahan Allah sebagai keutamaan hidup bergereja. Maka gereja akan hadir secara relevan, sehingga hal tersebut bisa menjadi bukti nyata bahwa Allah Tritunggal adalah Tuhan sejarah dan Tuhan gereja. Jemaat yang diberkati Tuhan, akhir-akhir ini begitu banyak orang tidak lagi peduli dengan Tuhan. Bahkan sesama pun orang mulai merasa tidak nyaman. Masing-masing mulai membangun kekuatannya sendiri-sendiri. Kalau dulu hidup, kebersamaan itu terasa sekali antara tetangga satu dengan tetangga yang lain. Tapi sekarang, bisa biasa aja. Bahkan dalam persekutuan pun demikian. Kebersamaan itu mulai pudar, relasi antar sesama semakin menurun. Saya mau
berbuat kebaikan, tergantung kalau orangnya yang saya hadapi itu oke buat saya. Dan pesan itu hilang sama sekali, apalagi kalau ditegur, dinasihati, seakan-akan mereka lah yang lebih memahami. Apa yang akan terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan gereja di masa yang akan datang? Kalau sifat-sifat seperti ini masih kita pelihara dalam diri kita saat ini, kita bahkan tidak bisa membangun hubungan atau relasi kita dengan baik sebagai sebuah keutamaan. Tapi kita semua percaya bahwa Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Dia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus, supaya kita semua hidup kudus mengasihi Dia, yaitu Allah sendiri, bagi mereka yang terpanggil, yaitu kita semua yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jemaat yang berkati Tuhan, kita semua dipanggil untuk melaksanakan misinya, menyatakan kebenaran dan keadilan bagi sesama dimanapun kita berada, sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Sebab itu kita adalah orang-orang yang telah ditebus karena kasih Allah. Kita juga diwajibkan untuk melakukan kehendak Allah. Kita yang adalah orang-orang yang hidup pada roh, yang keluar dari kegelapan menuju kepada terang Kristus, dari dipenuhi oleh roh untuk mengantarkan kita kepada kebaikan. Bandingkan Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Sana ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kemanusiaan. Sebab itu marilah sebagai orang yang percaya, kita juga patut melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab misi kita di tengah-tengah. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kini dan sepanjang masa. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita akan mengaku pengakuan iman resmi secara bersama-sama. Demikian kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup
Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagaimana telah diberikan dalam warga jemaat bahwa dalam kebaktian ini akan dilayangkan sakramen perjamuan kudus. Sebelum dilaksanakan itu, kita mendengarkan pertelaan tentang perjamuan kudus menurut firman Allah. Perjamuan kudus itu ditetapkan dan diatur oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam menjelang salib, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, mengucapkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampun dosa." Firman Tuhan Yesus kepada murid-Nya itu juga ditujukan kepada semua orang beriman hingga sekarang. Tuhan Yesus menyatakan kepada segenap orang percaya bahwa tubuhnya dikorbankan dan darahnya ditumpahkan untuk mendatangkan keselamatan. Di dalam kita mengikuti perjamuan kudus ini, kita mengingat Tuhan Yesus yang ada di surga. Kita mengingat kesengsaraan dan kematiannya menanggung tubuh Allah atas dosa manusia. Dengan pengorbanannya, Dia mengaruniakan keselamatan yang sempurna bagi kita. Kita mengingat pula bahwa Tuhan Yesus menyerahkan dirinya dan rela menderita supaya semua orang yang percaya menjadi satu dan bersekutu dengan dirinya, sehingga beroleh hidup yang kekal. Kita diingatkan juga bahwa semua orang beriman dijadikan anggota tubuh Kristus, maka wajib kasih mengasihi dan tolong menolong. Saudara-saudara sekalian, supaya kita memperoleh berkat dan penghiburan dari keikutsertaan kita dalam perjamuan kudus ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama, apakah kita mau mengakui dosa kita sehingga kita menyesal dan merasa malu akan diri kita sendiri, serta bertobat di hadapan Tuhan Allah? Yang kedua, apakah kita percaya bahwa kita telah menerima karunia Allah yang berupa pengampunan dosa melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus, sehingga kita mendapat keselamatan sempurna? Yang ketiga, apakah kita mempunyai kemauan yang sungguh-sungguh untuk mengucap syukur melalui ketaatan kepada Tuhan, baik dalam iman, angan-angan, maupun dalam perkataan dan perbuatan? Semua orang yang dalam hatinya terdapat kesaksian yang demikian itu tentu diterima dan dianggap pantas menerima bagian pada meja Tuhan Yesus. Sebaliknya, orang yang tidak demikian keadaannya, apabila dia ikut makan dan minum pada meja perjamuan kudus, perbuatannya itu akan mendatangkan murka Allah atas dirinya sendiri. Oleh sebab itu, selaku hamba Tuhan, saya mengingatkan semua orang yang mengeraskan hatinya dalam dosa dan yang hidupnya menjadi batu sandungan, sebelum bertobat, janganlah ikut makan dan minum dalam perjamuan kudus. Hal ini tidak berarti bahwa sakramen perjamuan kudus hanya disediakan bagi orang-orang yang tidak berdosa. Yang boleh ikut dalam perjamuan kudus adalah semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus dengan hati yang penuh sesal karena dosa-dosa, dan mereka yang mohon pengampunan akan dosanya itu, serta mohon pertolongan Tuhan agar dapat memenuhi semua hukum. Roh Kudus kiranya menuntun dan menerangi hati kita supaya kita dalam memuji diri dan dalam memperingati kesengsaraan dan kematian Tuhan diperkenan dan diberi kekuatan bagi iman. Marilah kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mohon kasih karunia. Kita
Kita. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami mohon Bapa menguatkan iman kami dengan tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dengan roti dan anggur dalam sakramen perjamuan kudus ini. Kami mohon Tuhan memisahkan kami akan segala dosa kami dan mengajar kami agar kami sungguh-sungguh percaya akan janji penyelamatan berdasarkan pengorbanan Kristus. Ya Bapa, seperti roti yang dipecahkan ini dibuat dari butir-butir gandum yang semula ditabur di ladang, dan seperti anggur ini yang diperas ke kubusan buah anggur yang semula berserakan di lereng gunung dan sekarang terkumpul di atas meja perjamuan ini. Demikianlah ya Tuhan yang berkelas genap gereja-Mu yang sekarang tersebar di muka bumi ini menjadi satu dalam Tuhan, satu iman, satu pengharapan, satu makanan, roti suci dan cawan minuman, dan telah terhimpun menjadi satu dalam kerajaan. Ya Bapa, jadikanlah kami makin bertambah-tambah di dalam kasih, mengasihi, agar menjadi nyata bahwa kami semua adalah anggota tubuh Tuhan Yesus Kristus. Di dalamnya kami memuliakan nama seumur hidup kami. Amin. Sambil kita mempersiapkan diri kita untuk masuk pada meja perjamuan, kita menyanyi dari Himne Jemaat nomor 33 ayat 1. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah, karena segala sesuatu telah selesai. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah, makanlah. Marilah kita makan bersama-sama dengan mengingat dan percaya sungguh-sungguh bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa. Anggur yang tertuang dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Ambillah, minumlah. Minumlah kamu semua daripadanya dengan mengingat dan percaya sungguh-sungguh bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah menguatkan dan meninggalkan jiwa kita di mejanya. Maka sekarang marilah kita masing-masing mengucap syukur dan memuji Tuhan demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku.
segala penyakit. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memperkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang melepaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada dulu Raja Maria. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selamanya dia mendendam. Yang dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Dan setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia yang rela menyerahkan anaknya bagi kita semua, Dia juga akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu, mulut dan hatiku akan mengucapkan pujian bagi Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita masuk di dalam doa kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur kepada-Mu dengan senang hati oleh karena keberkahan-Mu yang besar. Engkau telah memperkenankan kami untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus, sehingga kami mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Engkau sudah mengaruniakan kesesaran bagi jiwa kami oleh karena gampungan segala dosa. Berkat pengorbanan-Mu di kayu salib, kami mohon tuntunlah kami dalam menjalani hidup ini, agar kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Dengarlah doa kami ini, ya Allah, demi Kristus Yesus Tuhan kami dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita sama-sama nyanyi dari PKJ 109 ayat yang pertama, kasih paling agung. Jemaat yang diberkati Tuhan, sudah saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita yang diakhiri dengan doa kepada kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami menaikkan syukur dan terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu yang sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Ketika kami sebagai umat memperingati akan bagian dari
meja perjamuan kudus melalui roti dan anggur. Kami juga senantiasa menyesali akan diri kami, tapi kami percaya dengan sungguh bahwa kasih karunia-Nya senantiasa selalu membaharui kehidupan kami, sehingga melalui peringatan meja perjamuan kudus ini, kami selalu diingat untuk kami juga mampu hidup layak sesuai dengan kehendak, sehingga kehidupan kami senantiasa bermakna dan berarti bagi Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua sebagai bagian dari jemaat. Tuhan, tolong kami, Tuhan, tunjukkan supaya kami dapat menjalani kehidupan ini dengan selalu bersyukur, karena kami percaya Tuhan selalu ada dan senantiasa menopang kami di kala kami membutuhkan pertolongan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, mulai dari jemaat yang pertama sampai yang terakhir. Kami mohon Tuhan berkati mereka dengan segala pekerjaan, usaha, pergumulan apapun yang mereka alami setiap saat. Tuhan juga yang senantiasa selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Tuhan, tolong dan sertai kami semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang adalah juru selamat di tengah-tengah kehidupan. Tuhan, berikanlah bagi kami kecukupan melalui segala berkat-berkat yang kami alami setiap saat, supaya kami tidak berkekurangan dalam segala berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Malah senantiasa kami berkecukupan melalui berkat-berkat yang selalu Tuhan sediakan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang dalam minggu ini Tuhan telah tambahkan 1 tahun dalam usia mereka. Tuhan berkati mereka, baik dalam tahun kelahiran maupun dalam tahun pernikahan, supaya di dalam kehidupan yang mereka alami setiap saat, mereka juga senantiasa selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah demi langkah yang mereka lalui, agar mereka kasih dan kemurahan Tuhan menjadi kebahagiaan, menjadi sukacita bagi mereka masing-masing. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai para pelayan yang Tuhan percayakan ke jemaat di Kabupaten Tamas Sanjaya, baik pendeta, majelis, pengurus-pengurus komisi, koordinator sektor, dan semua yang telah berbagian dalam pelayanan kita. Tuhan, tolong kami dengan pekerjaan pelayanan kami masing-masing. Kiranya kami juga dimampukan untuk dapat melakukannya dengan baik, dengan bertanggung jawab dalam melaksanakan segala hal yang menyangkut dengan tugas panggilan bersama. Tuhan, kami percaya bahwa hanya melalui campur tangan Engkau saja kami dimampukan untuk dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab dengan baik tanpa kekurangan. Kami juga berdoa untuk organis, kantor, operator, sound system, kameramen, dan semua orang yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan, tolong sertai mereka dengan keluarga masing-masing, dengan pekerjaan usaha mereka, apapun yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga yang senantiasa menjadi bagian yang tak terpisah di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka masing-masing di mana mereka. Kami juga berdoa bagi setiap program-program kerja kami, baik yang belum dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan. Tuhan, tolong dan sertai supaya setiap program-program kerja yang sudah kami lakukan maupun yang belum, kami juga mampu menyempurnakan semuanya hanya dalam kasih dan pertolongan Tuhan yang selalu Tuhan sediakan. Kami juga berdoa untuk kondisi COVID-19 yang sampai saat ini masih memenuhi akan kami, baik dalam kehidupan berbangsa maupun secara dunia.
kami percaya. Tuhan yang mampu memulihkan segala keadaan kami, sehingga apapun yang kami alami saat ini, bahkan dunia ini senantiasa berlalu hanya di dalam kuasa dan kehendak. Berkati juga setiap para medis yang senantiasa menangani akan COVID-19 ini. Berikanlah mereka kekuatan, kebijaksanaan untuk mereka dapat melakukan segala hal dengan baik. Dan semua yang mereka lakukan ini hanya untuk hormat kemuliaan. Kami menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami ke depan hadirat Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Tuhan, tapi kami percaya dengan sungguh bahwa Allah pun percaya dengan kami, mendatangkan kami sejahtera, kebaikan, sukacita dalam kehidupan kami, hingga kami terlepas terhindar dari segala hal yang tidak kami inginkan. Tuhan tolong kami, Tuhan yang senantiasa menuntun kami ke jalan yang benar, supaya kami tidak lagi tergelincir dalam mangsa dosa. Hendaknya kami senantiasa menjadi umat yang hidup di dalam terang Kristus, yang selalu percaya, mendatangkan damai sejahtera sukacita bagi kami. Ya Tuhan kami, inilah syafaat kami. Kami nekat hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami, yang telah mengajar kami berhidup. Kami disuruh dalam nama dalam kerajaan jadilah kehendak di bumi seperti surga. Dan kami pada hari orang kami, dan ampunilah kami yang selamat, seperti kami tidak telah mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dan bebaskan kami kepada jahat. Karena kuatnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Dia yang telah memberkati hidup kita seperti sabdanya dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian bunyinya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan syukur dijalankan, marilah kita menyanyikan bahwa persembahan di bait pertama. Segala ungkapan syukur kami naikkan kepada Mulia Bapa surga, oleh karena kasih dan penyertaan boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu, kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami serta setiap berkat kami telah terima dalam kehidupan. Bapa di surga, kami telah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hati. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat menyenangkan hati dan dapat gereja ini dipakai untuk memperluas kerajaan. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagaimana kita yakin dengan sungguh bahwa perjalanan kehidupan kita, Tuhan yang selalu menyertai dan senantiasa mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan Tuhan mau utus kita di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun kita berada, dan selalu berdoa pada janji-janji. Utus kau mengambil kata. Jemaat yang diberkati Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera-Nya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan